Halo semua, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara menilai sebuah karya sastra melalui kritik sastra dan esai sastra, yang mana keduanya adalah bentuk apresiasi yang penting untuk memahami makna dan nilai dari karya sastra. Yuk kita mulai. Pada bagian ini kita akan membahas tentang apa itu menilai karya sastra, yang mana menilai karya sastra adalah memberikan tanggapan, penilaian atau ulasan terhadap isi, gaya, pesan, dan keindahan sebuah karya sastra. Tujuannya adalah agar kita lebih menghargai karya sastra dan dapat memahami kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, pada bagian ini kita akan lebih membahas tentang kritik sastra. Ada yang tahu apa itu kritik sastra? Kritik sastra adalah kegiatan menganalisis dan menilai karya sastra secara objektif, mendalam, dan berdasarkan teori tertentu. Dalam kritik sastra, terdapat beberapa poin penting yang harus kita ingat atau yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, menjelaskan kelebihan dan kelemahan karya. Yang kedua, menggunakan teori sastra sebagai dasar analisis. Yang ketiga, yaitu bersifat argumentatif dan objektif. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu biasanya disampaikan dalam bentuk tulisan formal atau artikel panjang. Misalnya, contoh dari bagian ini yaitu seseorang menulis kritik sastra berupa cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, dengan membahas tema kemunafikan, gaya bahasa satir, dan pesan moral yang terkandung dalamnya. Pada bagian ini, kita akan lebih membahas tentang esai sastra, yang mana esai sastra juga menilai karya sastra, akan tetapi lebih bersifat subjektif dan bebas, yang mana esai menonjolkan pandangan pribadi penulisnya, yang mana terdapat beberapa poin penting di dalam esai sastra. Yang pertama yaitu lebih lentur, ekspresif, dan pribadi. Sedangkan poin kedua yaitu pembaca untuk melihat karya sastra dan sudut pandang baru. Poin ketiga, gaya bahasa cenderung santai, tidak kaku. Sedangkan poin keempat yaitu panjang tulisan bervariasi, bisa saja pendek dan bisa juga panjang. Contohnya esai tentang puisi, yang mana kita akan ambil contoh puisi dari Chairil Anwar, yang mana kita bisa memberikan kesan pribadi dari penulis tentang keberanian Chairil Anwar dalam memberontak melalui kata-kata di dalam karyanya. Pada bagian ini yaitu
membahas tentang perbedaan kritik sastra dan esai sastra, yang mana terdapat beberapa perbedaan dari beberapa aspek yang membedakan tentang kritik sastra dan esai sastra. Yang pertama, dari aspek tujuan, kritik sastra lebih menganalisis secara mendalam sebuah karya sastra, sedangkan untuk esai sastra lebih mengungkapkan pendapat dan perasaan pribadi dalam sebuah karya sastra. Aspek kedua yaitu aspek gaya bahasa, yang mana kritik sastra lebih objektif, formal, dan argumentatif dalam sebuah karya sastra, sedangkan untuk esai sastra lebih subjektif, bebas, dan ekspresif dalam sebuah karya sastra. Nah, aspek terakhir ada aspek pendekatan, yaitu kritik sastra menggunakan pendekatan teoritis dan analisis, sedangkan esai sastra menggunakan pendekatan pribadi dan reflektif. Bagian ini membahas tentang cara membuat kritik sastra dan esai sastra secara sederhana, yang mana terdapat langkah-langkah dalam membuatnya. Yang pertama yaitu baca atau tonton karya sastra secara menyeluruh. Yang kedua, catat bagian menarik, kata-kata indah atau bagian yang tidak dimengerti. Misalnya ada bagian yang ingin kamu ketahui. Yang ketiga yaitu tentukan sudut pandang, mau menulis kritik secara objektif atau menulis esai secara reflektif. Yang keempat, tulis gagasan pokok, yang mana terdapat struktur dalam gagasan pokok seperti tema, pesan, dan gaya bahasa. Yang kelima yaitu susun pendapat dengan argumen atau kesan pribadi. Yang keenam, gunakan bahasa yang tepat sesuai bentuk tulisan yang kalian buat. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana cara menilai karya sastra melalui kritik dan esai sastra? Sekarang, cobalah membaca cerpen, puisi, atau novel serta karya sastra lain, lalu tulislah kritik atau esai versi dirimu sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.